Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di pelajaran ilmu pengetahuan sosial, masih di tema 6 dengan materi memahami makna proklamasi kemerdekaan ya. Yuk teman-teman, kita semangat belajar walaupun kita pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dan KD 4.4 menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani dari kata proklamasi. Artinya adalah pengumuman kepada seluruh rakyat, terutama yang berhubungan dengan hal-hal ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan berarti pengumuman kepada seluruh rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa di muka bumi ini, bahwa bangsa Indonesia sudah terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Apakah kalian masih ingat tanggal berapa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, betul. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan proklamatornya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang pertama adalah memperoleh pendidikan yang layak sesuai standar yang ditetapkan. Jadi, para pelajar seluruh Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah. Yang kedua adalah memperoleh pendidikan atau ilmu tanpa ada kesulitan hingga jenjang yang tinggi. Jadi kalian bisa sekolah setinggi mungkin sampai meraih gelar sarjana, magister, doktor, bahkan profesor. Yang ketiga adalah bebas menentukan cita-cita yang diinginkan. Jadi, karena kita sudah merdeka, maka para pelajar bebas menentukan cita-cita yang diinginkan. Kalau bisa, cita-cita yang kita inginkan ya, bukan paksaan dari orang lain, dan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Yang keempat adalah memperoleh fasilitas atau akses pendidikan untuk mempermudah proses belajar. Jadi kita diberikan fasilitas berupa sekolah, meja, kursi, dan yang lainnya untuk mempermudah proses pembelajaran. Di masa pandemi ini, sekolah juga harus menyediakan segala sarana prasarana agar kita tetap sehat jika berangkat sekolah, seperti termogan, kemudian sekolah yang disemprot disinfektan, menyediakan masker, dan yang lainnya. Sekarang Bu Ari akan mengajak kalian untuk menonton sebuah tayangan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan 1 Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Siobon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah tadi? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat cepat kali? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh rupanya dari rumah ke sekolah? 2 jam, Pak. 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalannya? Susah? Susah, Pak. Kepala Sekolah SMP 7 1 Atap dan SD Negeri 109 Panyabungan, Sahrudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau hujan, biasanya setiap anak yang terlambat kan diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang agak jauh,
Untuk hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Tidak semua pelajar bisa seberuntung kita anak-anak. Walaupun negara Indonesia sudah merdeka, tetapi ada beberapa pelajar yang tidak bisa menikmati fasilitas atau kemerdekaan sebagai seorang pelajar. Seperti tadi ya, bisa kita perhatikan bahwa mereka kesulitan sekali untuk sampai di sekolah. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya anak-anak? Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bagaimana kemudian kita tetap bersemangat dengan segala fasilitas yang ada. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita hanya mut-mutan, jangan sampai kita justru meninggalkan kelas-kelas kita. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita berangkat ke sekolah harus berjuang menempuh jalan yang sangat jauh. Kita harus bersyukur sebagai siswa Bina Amal 2 bisa berangkat sekolah, ada yang diantar, ada yang jalan kaki dan tidak menemui kesulitan apapun. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita juga sudah sangat mendukung. Jadi teman-teman, kita tetap berdoa untuk teman-teman kita yang berada atau belum lengkap fasilitasnya. Dan kita sebagai pelajar yang kemudian sudah didukung fasilitas yang lengkap dan kemudian dengan akses pendidikan yang baik, maka tidak ada kata lain selain kita harus bersyukur dan selalu bersemangat untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada kali ini. Nah, teman-teman, untuk penugasannya, kalian boleh menceritakan kembali kisah perjuangan ke sekolah yang tadi kalian sudah lihat di berita dalam bentuk video. Jadi kalian merekam diri kalian sendiri dan ceritakan apa yang telah kalian lihat tadi setelah menonton berita yang ada pada video kali ini. Kemudian jangan lupa sampaikan hikmah setelah kalian menonton video tadi. Dan kirim ke GCR ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menyelesaikan pelajaran pada kali ini. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker jika memang harus keluar rumah, dan jaga jarak dengan orang-orang di sekitar minimal 1 meter ya. Jangan lupa sholat, mengaji, bantu orang tua dan kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.